cek 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, mohon maaf teman-teman sekalian, diatur softnya se ini aja, sebaris-baris biar kelihatan ini rapi. Jadi softnya diatur aja teman-teman. Tapi kayak yang udah tua yang mungkin mau bersandar ya nggak apa-apa sih, kita nggak maksa juga sih. Tapi ya yang khusus yang tua aja sih, yang rasa tua. Cek cek. Cek 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 cek. Yang depan diisi dulu mas, kosong nih, masih kosong. Nanti biar temen Cek, yang Assalamualaikum. belum datang biar biar ke itu di belakang-belakang langsung itu. Insya Allah masih ada 1.000 orang lagi sih teman-teman yang mau hadir. Malaikat langsung. Aku kemarin live mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kesempatan, banyak waktu, banyak kebaikan-kebaikan yang hadir di tengah-tengah kita untuk kemudian kita bisa melakukan aktivitas yang mulia. Salah satunya adalah menghadiri majelis majelis atau majelis-majelis ilmu yang mana dengan kita menghadiri majelis ilmu tersebut kita mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu untuk kemudian kita bisa mengerti dan bisa paham tentang apa yang menjadi eh, konsekuensi kita sebagai orang yang beragama Islam. Tak lupa salam serta sholawat tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan risalahnya yang yang Rasulullah sebarkan kepada kita, yang Rasulullah perkenalkan kepada kita, kita menjadi umat yang mulia, khairu umat. Teman-teman sekalian yang saya cintai, marilah untuk membuka acara di pagi hari ini, yaitu kajian rutin Miftahul Muttaqin. Kita bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah meridhoi aktivitas kita di hari ini untuk kemudian kita mendapatkan kebaikan, yang kebaikan itu kita bisa tularkan kepada saudara-saudara kita, saudara-saudara jauh ataupun dekat, bahkan terutama keluarga kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, teman-teman sekalian, sebelumnya saya akan bacakan
rundown acara kita di pagi hari ini uh, dengan tema Islam Merevolusi Peradaban Manusia. Uh, Acara pertama pembukaan yang telah kita lalui dengan baca surat Al-Fatihah tadi. Untuk kemudian yang kedua adalah tilawah yang akan dibacakan oleh Ustadz Afandi. Yang ketiga acara inti atau materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Bahri. Kemudian sesi tanya jawab dan penutup. Baik, menginjak acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan, yang akan dibacakan oleh Ustadz Afandi. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك
إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. السلام عليكم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran akan semakin menambah semangat kita dalam menuntut ilmu. Baik sahabat majelis yang saya cintai, kemudian masuk ke acara materi atau acara inti ya. Jadi materi kita hari ini adalah Islam merevolusi peradaban manusia. Udah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Saiful Bahri. Assalamualaikum Ustadz. Masih dalam suasana yang baik di bulan yang penuh rahmat juga, masih di bulan Syawal ya Ustadz ya. Nah mudah-mudahan dalam kajian di pagi hari ini kita akan lebih semangat lagi untuk mendengarkan, terutama semangat menuntut ilmu. Baik Ustadz, Islam merevolusi peradaban manusia ini tentunya pembahasan yang sangat menarik sekali Ustadz ya. Dari mana kaum muslimin itu saat ini jumlahnya sangat banyak sekali. Terus kita bandingkan dengan masa Rasulullah dulu, bagaimana Rasulullah serta para sahabat itu berjuang dengan giginya, bahwa saat itu Islam itu jumlahnya cuma sedikit. Nah, dan ini tentu menjadi pembahasan yang sangat menarik sekali, karena di sini ada tema merevolusi peradaban. Artinya kan mengubah peradaban yang tadinya itu buruk menjadi baik, bahkan bisa menjadi umat yang mayoritas seperti saat ini Ustadz. Nah, untuk waktunya kami persilahkan saja Ustadz, biar teman-teman kayaknya udah nggak sabar nih untuk mendengarkan apa sih sebenarnya yang direvolusi Islam, terus sebenarnya yang dimaksud dengan peradaban manusia itu seperti apa sih, terus bagaimana sikap kita terhadap keadaan umat Islam saat ini. Nah, nanti silahkan dijelaskan Ustadz panjang lebarnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, jazakallah khairan. Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, ya. Nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tak kalah pentingnya adalah nikmat waktu, ya. Yang dimana sudah biasanya bagi kita apabila di hari Minggu itu kita luangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang bercengkrama dengan keluarga misalkan atau liburan gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman sekalian yang hadir di sini, hadirin yang hadir di sini itu meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu, ya. Ini adalah perkara yang wajib bagi kaum muslimin, ya. Dan insya Allah ini akan berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dengan para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kepada kita umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita ini termasuk kepada golongan orang-orang yang mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah materi yang akan kami sampaikan hari ini, kami mengambil tema Islam merevolusi peradaban manusia, ya. Nah, dari ayat Al-Quran yang tadi kami sampaikan di awal, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, mungkin bagi hadirin semua sudah mafhum sekali, ya, bahwa ini adalah ayat pertama yang diterima oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh malaikat Jibril, ya. Di dalam ayat ini terdapat kata Iqra, yaitu baca. Nah, ini adalah ayat revolusioner yang diturunkan kepada Nabi Muhammad pada saat itu yang ummi. Ummi tidak bisa membaca ataupun menulis, ya. Diturunkan kepada Nabi Muhammad di tengah-tengah masyarakat Quraisy yang bila kita merujuk kepada para ulama-ulama yang menjelaskan tentang sejarah Islam, maka pada saat itu di Jazirah Arab atau di suku Quraisy itu tercatat hanya 17 orang yang mempunyai kemampuan dalam membaca maupun menulis, ya. Sangat luar biasa sekali ini Islam turun di masyarakat yang seperti itu. Nah, dengan ayat-ayat tadi Iqra, ya, intelektual muslim ini dari masa ke masa, mulai dari masa kenabian sampai kepada sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai sekarang itu menggunakan ayat ini sebagai motivasi untuk menjaga ketajaman pikiran dengan berdiskusi, meneliti, dan mengkaji kitab-kitab keilmuan dengan serius. Nah, buah dari keseriusan aktivitas intelektual inilah yang kemudian mengantarkan peradaban Islam mampu melampaui peradaban yang telah eksis sebelumnya, ya. Nah, peradaban yang telah eksis sebelumnya pada saat itu adalah ada dua negara superpower, ya, hadirin. Jadi kalau sekarang ini negara superpowernya Amerika Serikat versus Cina mungkin, atau versus Rusia gitu. Nah, pada saat Islam turun itu ada dua juga negara superpower, namanya Persia dan Romawi. Nah, Romawi itu yang sekarang menjadi Eropa, juga ada Romawi Timur yang perbatasannya sampai ke Turki. Nah, Syria itu
yang sekarang menjadi Irak, Iran, sampai ke Persia itu Irak, Iran, Syria sampai ke India nantinya itu. Nah, berbicara tentang peradaban, nah apa sih sebetulnya peradaban itu? Ini sebetulnya kata yang sangat sering disampaikan gitu ya. Peradaban manusia gitu kan. Atau mungkin untuk yang seorang muslim biasanya sebut peradaban Islam kayak gimana sih gitu. Nah, ini peradaban itu kalau saya ngambil dari kitabnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu disebut juga dengan hadoroh. Kata hadoroh yang artinya adalah sekumpulan konsep atau mafahim tentang kehidupan. Nah, nantinya konsep kehidupan ini dipergunakan dalam hal memecahkan segala problematika manusia gitu. Nah, peradaban ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu peradaban spiritual ilahiyah atau diniyah ilahiyah dan yang kedua adalah bentuknya peradaban yang dibuat oleh manusia atau yang dinamakan wadiyah basyariyah. Peradaban spiritual ilahiyah lahir dari sebuah akidah atau konsep dasar atau dasar ideologi ya, seperti layaknya peradaban Islam yang lahir dari akidah Islamiyah gitu. Nah, sedangkan peradaban buatan manusia itu bisa lahir dari sebuah akidah. Contohnya adalah peradaban kapitalis barat yang lahir dari dari akidah sekularisme, yaitu Fasluddin Anil Hayah, akidah yang memisahkan antara agama dengan kehidupan. Okay. Tapi peradaban buatan manusia bisa juga tidak lahir dari sebuah akidah, tapi lahir dari sekumpulan konsep yang disepakati oleh satu atau beberapa bangsa. Nah, contohnya apa? Contohnya peradaban Shinto, Yunani, ya, Babilonia, nah Mesir kuno. Nah, itu contoh-contoh akidah yang peradaban yang tidak berdasarkan pada akidah. Itu. Nah, kembali kepada penjelasan ayat tadi bahwa Allah memerintahkan untuk iqra, membaca. Nah, namun kepada kaum muslimin membaca ini ternyata tidak cukup. Iqra ini harus diiringi dengan nama Tuhan. Ya. Maka di ayat pertama itu iqra bismi rabbika, bacalah dengan nama Tuhanmu. Agar apa? Agar aktivitas literasi umat itu tidak kemudian menjerumuskan mereka kepada kesombongan, yang mana kesombongan itu pada akhirnya akan berujung kepada kehancuran. Nah, dahsyatnya motivasi dari ayat ini hingga mampu merevolusi tidak hanya peradaban, tidak hanya pemeluknya, tetapi juga orang-orang yang tidak memeluk Islam tapi juga diatur olehnya atau hidup di wilayah Islam gitu. Nah, hasilnya adalah tidak sampai 30 tahun peradaban Islam dari gurun yang tandus di luar dugaan mampu menjadi penantang serius bagi dua peradaban yang sudah eksis sebelumnya, yaitu Romawi dan Persia. Nah, apa saja contohnya nih? Kenapa Islam langsung head to head dengan dua superpower ini? Ya. Yang pertama saya contohkan ada di Perang Mu'tah. Nah, Perang Mu'tah ini terjadi di sekitar tahun 8 Hijriah. Lawannya adalah Romawi, ya, Romawi Basrah gitu. Nah, Basrah pada saat itu adalah semacam provinsi bagian dari kekaisaran Romawi gitu.
Nah, pada perang Mu'tah, kaum muslimin atau Rasulullah SAW mempersiapkan ekspedisi kaum muslimin itu sebanyak 3.000 pasukan. 3.000 pasukan. Sementara dari Romawi lawannya itu mempersiapkan 100.000 yang terdiri dari klan-klan Lakham, Judam, Qain, dan Bahro. Ini adalah klan Arab ya. Ditambah lagi dengan 100.000 pasukan asli Romawi. Jadi totalnya 200.000 melawan 3.000 kaum muslimin. Nah, di perang Mu'tah ini yang terkenal adalah Rasulullah menunjuk 3 panglima militer yang atas kehendak Allah mereka lebih dicintai oleh Allah, mereka gugur di medan perang ya. Yang pertama ada Zaid bin Harithah, terus Ja'far bin Abu Thalib, dan yang terakhir adalah Abdullah bin Rawaha. Nah, jadi Rasul itu mengatakan dalam hadisnya, pemimpin pasukan adalah Zaid bin Harithah. Jika dia terbunuh, penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jika ia terbunuh, penggantinya Abdullah bin Rawaha. Dan jika dia terbunuh juga, maka pasukan muslimin harus menunjuk salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin. Nah, nanti sejarah mencatat bahwa peristiwa ini salah satu hikmahnya adalah melahirkan seorang pemimpin panglima militer yang dalam hidupnya telah melalui banyak sekali peperangan dan tidak pernah kalah. Dalam catatan sejarah ini tidak pernah kalah. Nah, jadi ya hadirin semua, ini yang khususnya yang sudah memiliki putra putrinya, kenalkan nih sama sosok ini penting banget nih. Nah, nanti dijelaskan di selanjutnya. Nah, melihat jumlah Romawi yang dan pasukannya begitu besar, itu sempat kaum muslimin itu muncul keraguan dalam hatinya, khawatir, takut itu. Lantas mengusulkan kepada Zaid bin Harithah untuk mengirimi surat kepada Rasulullah. Suratnya maksudnya adalah meminta bantuan pasukan gitu, karena melihat pasukan Romawi itu wah begitu banyak gitu. Nah, cuman pada saat itu Zaid itu berhasil meyakinkan para pasukannya untuk tetap berjuang bersamanya lewat sebuah kata-kata yang juga ini masyhur nih tengah-tengah kita. Nah, kata-katanya seperti ini. Wahai semuanya, demi Allah, apa yang tidak kalian sukai justru itulah yang kalian cari sekarang ini, yakni mati syahid. Kita memerangi musuh bukan karena perlengkapan, bukan karena kekuatan, juga bukan karena jumlah pasukan yang besar. Kita memerangi mereka karena agama ini, yang dengannya Allah muliakan kita. Karena itu, marilah kita semua maju. Kita pasti akan memperoleh salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Wah, mendengar kata-kata dari Zaid ini, para pasukan kaum muslimin kembali bersemangat nih, lalu meneruskan peperangan yang ternyata menggugurkan 3 panglima militer tadi yang telah dipilih oleh Rasulullah, sehingga kaum muslimin sepakat menunjuk salah satu panglima militer penggantinya, yaitu Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid inilah yang pada akhirnya dari seluruh peperangan yang dilaluinya, yang dipimpinnya, itu tidak pernah mengalami kekalahan. Nah, Khalid bin Walid itu sebelumnya kan menjadi panglima militer kaum musyrikin Mekah saat berperang melawan Rasulullah. Lalu beliau masuk Islam, mengucapkan janji setia kepada Rasulullah, dan pada perang Mu'tah ini beliau ditunjuk sebagai panglima militer. Lalu setelah ditunjuk menjadi panglima militer, Khalid itu membagi pasukan
muslimin itu menjadi dua sayap. Nah, ini strategi yang belum pernah diterapkan oleh kaum muslimin ya. Jadi Khalid membagi kaum muslimin itu menjadi dua sayap. Nah, dua sayap atau dua regu ini itu menyerang secara bersamaan di waktu pasukan Romawi itu dalam posisi beristirahat. Nah, diserang bersamaan, Romawi itu kaget. Dia itu mengira bahwa kaum muslimin itu mendapat tambahan pasukan. Nah, padahal ini adalah semata-mata strategi dari Khalid bin Walid. Nah, Romawi itu kaget lalu menarik pasukannya dari medan perang Mu'tah. Menarik pasukannya. Setelah menarik pasukannya, kaum muslimin segera mundur karena dikhawatirkan apa yang menjadi strategi Khalid ini keburu diketahui oleh Romawi pada saat itu. Nah, di situ dicatatkanlah bahwa kemenangan jatuh kepada kaum muslimin, di mana korban dari kaum muslimin itu hanya berjumlah belasan orang saja, sedangkan korban dari Romawi itu bisa sampai puluhan ribu ya. Luar biasa ini. Nah, lalu selanjutnya ada di Perang Tabuk. Perang Tabuk itu kurang lebih 1 tahun setelah Perang Mu'tah tadi ya, yaitu sekitar tahun 9 Hijriah. Nah, ini perang antara kaum muslimin dengan Romawi. 30.000 kaum muslimin melawan ratusan ribu dari tentara Heraklius. Nah, perang ini diprakarsai langsung oleh Rasul dan dipimpin langsung oleh Rasul. Karena Rasul itu mendapat berita bahwa pasukan Romawi itu sudah menguasai kota-kota penting di wilayah Syam itu. Kota-kota penting yang dulunya memang dikuasai oleh kaum muslimin. Nah, kekhawatiran Rasulullah itu kaum Romawi akan berhasil masuk ke Madinah. Makanya Rasul itu langsung berinisiatif untuk menyerang bangsa Romawi. Nah, pada saat Rasul mengumandangkan perang terhadap Romawi ini, itu para sahabat seperti biasanya bersemangat untuk menyongsong jihad ini, termasuk menginfakkan seluruh hartanya, berlomba-lomba menginfakkan begitu banyak harta yang dia miliki untuk membiayai jihad. Gitu. Selain dari jumlah pasukan kaum muslimin yang memang terbatas, pada saat yang sama itu adalah cuaca sedang panas-panasnya. Jadi dari Madinah ke tempat peristirahatan kaum Romawi itu harus melewati sebuah gurun. Nah, apabila dalam cuaca yang lagi panas gini, musim panas gitu, itu gurun itu sangat menguras tenaga. Gak ada unta pun yang mau melewati gurun tersebut. Nah, perhitungan kaum Romawi, orang Islam itu atau pasukan kaum muslimin tidak akan berhasil melewati gurun tersebut. Nah, dia akan mati kekeringan kata Heraklius itu. Namun apa yang terjadi, mata-mata kaum Romawi atau pasukan Heraklius ini itu menyampaikan kepada Heraklius bahwa pasukan kaum muslimin sudah dekat dengan tempat dia beristirahat. Nah, seketika kaget tuh Heraklius sampai mengeluarkan kata-kata seperti ini, kaum muslimin itu manusia apa jin sih gitu. Sampai gurun itu aja bisa dilewatin gitu di cuaca yang sangat ekstrim panasnya gitu. Nah, di tengah-tengah perjalanan kaum muslimin itu pasukan muslim itu menduduki satu pos cadangan dari Romawi dan berhasil. Nah, sehingga itu sampai beritanya kepada Heraklius dan Heraklius takut mendengar itu. Nah, atas saran dari
bawahan Heraklius, maka Heraklius itu menarik mundur seluruh pasukan Romawi, gitu ya. Padahal pasukan Muslimin itu jumlahnya hanya 30.000 melawan ratusan ribu. Nah, mereka takut mundur tuh. Itu. Dan ini sebetulnya menjadi perang terakhir dari yang diikuti oleh Rasulullah, perang Tabuk. Oke. Lalu selanjutnya setelah sukses di perang Tabuk, itu kaum muslimin juga menghadapi satu perang namanya perang Yarmuk. Ini terjadi ketika Rasulullah sudah wafat, ya, lalu diganti kepemimpinannya menjadi kepemimpinan Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, terjadi tahun 13 Hijriah, 45.000 kaum muslimin itu melawan 240.000 pasukan Romawi. Nah, ini ekspedisi ini dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid pada saat itu. Karena panglima militer yang ditunjuk oleh Abu Bakar adalah Khalid bin Walid. Nah, lagi-lagi Khalid dengan kecerdikan siasat perangnya, dia membagi pasukan menjadi beberapa regu, banyak regu ya. Satu regu itu isinya adalah 1.000 pasukan, ditambah 1 amir. Nah, peperangan ini terjadi di lembah Yarmuk ya. Jadi karena banyaknya pasukan Romawi itu seakan-akan pasukan Romawi itu turun ke lembah dan nggak pernah ada habisnya gitu. Pemandangannya itu seperti itu kira-kira. Nah, namun berkat kecerdikan dari strategi Khalid itu kaum muslimin berhasil memenangi peperangan Yarmuk juga gitu. Dan ini peperangan yang sangat luar biasa, ibaratkan ini kemenangan militer yang terbesar dalam sejarah gitu. Sampai tidak disampaikan oleh para sejarawan ini tidak masuk akal banget nih perang ini, bahwa kaum muslimin bisa menang lawan pasukan Romawi, Bizantium pada saat itu. Nah, pada kesempatan ekspedisi selanjutnya setelah menang di 3 perang besar tadi, pada akhirnya kaum muslimin berhasil mengambil alih Syria. Ya, mengambil alih Syria yang mana itu menjadi akhir dari kekuasaan Bizantium Timur di Syria. Nah, ini dicatat dalam sejarah bahwa Kaisar Bizantium Timur itu atau Heraklius itu sampai menyatakan seperti ini: selamat tinggal Syria yang indah, dengan perpisahan yang mana kita tidak akan bertemu lagi. Gitu. Jadi Heraklius itu pada waktu itu sudah frustasi melawan pasukan kaum muslimin. Nah, ibaratnya kalau bahasanya kita, udah deh, kita tinggalin nih Syria nih. Gue nggak mau berurusan lagi sama pasukan-pasukan muslim ini nih, gitu. Sampai frustasi. Nah, akhirnya berhasil lah kaum muslimin memenangkan peperangan Yarmuk. Gitu. Boleh nyela nggak nih? Oh ya, silakan. Itu kan ada dari 3 perang tadi ya, Mu'tah, Yarmuk, terus sama Tabuk, itu kan kemenangan kan di pihak kaum muslimin ya. Yeah. Bahkan kalau secara matematis itu satu orang bisa mungkin 1:10 kali ya. Kalau 3.000 sama 30.000 lebih malah ya. Dan luar biasa banget itu kan. Makanannya apa ya? Terus apa sih yang bikin dia semangat gitu? Terus yang anehnya lagi, dengan perbandingan secara matematis itu kayaknya di luar nalar sekali gitu loh. Kalau kemenangan itu akan diperoleh oleh kaum muslimin gitu. Harusnya kan orang-orang kafir gitu ya yang menang, tapi ternyata dengan semangat yang luar biasa, dorongan keimanan, terus motivasi lain yang membuat kaum muslimin di 3 perang besar itu menjadikan kemenangan itu miliknya gitu kan. Yeah. Nah, tapi ada satu pertanyaan itu kalau nggak salah di perang Salib 1 ya, itu kenapa itu kaum muslimin kok malah justru mendapatkan kekalahan? Ini karena Allah menguji atau memang ada kelemahan-kelemahan lain daripada kaum muslimin itu sendiri untuk menghadapi perang, atau mungkin beda situasi, atau mungkin karena pemimpinnya atau faktor-faktor lain, Ustaz? Kenapa bisa kalah seperti itu ya? Oke.
Baik, alhamdulillah bagus itu pertanyaannya. Jadi kalau kita berkaca kepada perang Salib satu itu merupakan perang yang dimenangi oleh pasukan salib ya. Kita sudah banyak tahu gitu tentang itu. Nah, pada saat kemenangan pasukan salib ya, saat itu yang membedakan dengan kemenangan-kemenangan Islam di tadi beberapa perang tadi itu sebetulnya kuncinya satu, bahwa kaum muslim bisa terkalahkan pada saat kaum muslim itu tidak bersatu ya. Jadi pada saat peperangan salib yang pertama itu posisi kaum muslimin itu sedang terpecah belah. Walaupun jumlahnya banyak nih kaum muslim pada banyak. saat itu melebihi pasukan Romawi. Iya, ya. itu secara matematis harusnya Secara menang gitu kan. matematis, betul. Tapi justru malah kalah gitu. Justru malah kalah. Nah, pada saat itu memang terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Ya, ada di Mesir itu ada Fatimiyah, ya, dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah ini dinasti Syiah, gitu. Nah, terus ada sisa-sisa Abbasiyah, sisa-sisa kepemimpinan Abbasiyah. Terus ada juga dinasti Mamluk pada saat itu. Jadi tidak terjadi konsolidasi antara kaum muslimin untuk menghadapi peperangan. Mereka tidak siap gitu. Sehingga begitu kaum salib itu datang ke Istanbul, kalau dulu itu Konstantinopel gitu. Konstantinopel ya. Begitu terus masuk ke Anatolia, masuk lagi ke wilayah Syam, Syria itu. Dalam sejarah yang ditulis oleh penulis muslim itu disampaikan bukan serangan ya. Jadi penulis muslim itu menyampaikan bahwa pada saat itu orang-orang mengatakan kedatangan kaum salib. Ngerti nggak ya? Jadi mereka itu menganggap itu kedatangan kaum salib. Padahal salibis pada saat itu datang untuk berperang gitu. Nah, pada saat itu berarti umat Islam itu dalam keadaan yang tidak siap memang. Jadi akhirnya kaum salib itu berhasil mengambil alih Yerusalem, ya, termasuk Al-Quds. Nah, dalam sejarah itu di dalam kompleks Al-Quds itu kaum muslimin dibantai lebih dari 40.000 orang mati. Mengenaskan. Ya, mengenaskan. Di antaranya isinya ada ulama, ada para penulis, ada yang sedang beritikaf gitu. Jadi ya tadi ya, karena pecah Betul. belah terus tidak kesiapan ya kaum muslim yang harusnya itu baik itu dalam keadaan tidak dalam peperangan ataupun dalam peperangan harusnya tetap harus selalu siap gitu ya. Betul. Aturan ya, terus jangan berpecah belah. Ya. Tentunya gitu ya. Betul. Jadi perbedaannya adalah dengan kondisi yang tadi 3 perang tadi, yang dipikirkan oleh kaum muslimin atau pasukan muslim adalah pada saat itu hanya 2 kan, yang disebutkan Zaid itu, menang atau mati syahid. Dan mungkin kalau kita kembaliin ke sekarang ya, masa sekarang, sekarang perang apa sih, nggak ada perang gitu ya. Dipikir umat Islam kan sekarang kan banyak ya. Iya. Dipikir kan perang apaan ya, nggak ada perang, kita sholat aman-aman aja gitu kan. Kita Iya. melakukan ibadah haji aman-aman aja, nggak ada perang, kita nggak perlu perang lah, nggak perlu ngangkat senjata. Padahal sebenarnya dalam tanda kutip perangnya beda kondisi, beda strategi kan gitu ya. Betul. Jadi ibaratnya ya wajar aja sekarang kaum muslim banyak tapi malah terpuruk kan gitu ya. Iya. Jadinya sama aja kalau kita kembalikan sama waktu peperangan perang salib 1 itu, kenapa jumlah kaum muslimin banyak, tapi karena ketidaksiapan dia dan menganggap itu bukan sebuah perang, malah ibaratnya dia tamu mungkin kan gitu ya. Iya, Jadi malah betul. justru dikebuk kan gitu. Nah, itulah dia. Jadi menganggap bahwa kedatangan kaum salibis itu justru kedatangan, disebutkan kedatangan. Tapi kalau misalkan beda lagi, kalau misalnya sejarah bahwa mencatat mereka itu menyebut kedatangan kaum salibis dengan serbuan kaum salibis. Nah, kalau ngomongnya serbuan berarti kaum muslimin itu pastinya akan siap dari sisi kekuatan untuk menyerang balik gitu ya. Lanjut Ustadz ke materinya. Oke. Biar tambah penasaran lagi, biar makin tuntas, makin panas. Takbir dulu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, kita lanjut ya.
Jadi atas kemenangan-kemenangan tadi, ya sulit sekali dibayangkan pencapaian fenomenal itu dapat diraih gitu ya. Bayangkan aja gitu kan, sampai kekuatan yang jumlahnya sangat kecil, paling tadi maksimal 45.000 kaum muslimin itu bisa menguasai Syria gitu ya. Syria itu atau Syam itu luas sekali gitu kan, kalau misalkan teman-teman lihat di peta silakan aja. Nah, kemenangan ini sulit sekali dibayangkan apabila Islam ini pada saat itu hanya dianggap sebagai agama spiritual. Nah, kalau Islam hanya dianggap sebagai agama spiritual pada saat itu, wah mustahil. Apalagi Romawi dan Persia pada saat itu bukanlah negeri yang baru jadi ya. Pada saat itu Romawi dan Persia itu telah terlibat ribuan perang antar keduanya gitu ya. Jadi mereka adalah bangsa-bangsa yang terbiasa dalam peperangan gitu. Peralatannya lengkap, pelatihannya pun lebih siap dibandingkan kaum muslimin gitu. Nah, tapi dengan kekuatan seperti itu, kaum muslimin mampu mengalahkan kedua negara tersebut. Nah, faktanya satu ciri yang unik yang mampu menjadikan Islam sebagai sumber revolusi atas masyarakat yang mengembannya adalah bahwa Islam ini merupakan ideologi yang diterapkan atau yang diemban oleh sebuah negara. Ya. Jadi ketika Rasulullah dari mulai hijrah ke Madinah sampai di Madinah, itu ternyata Rasulullah itu telah menerapkan ideologi Islam. Islam itu menjadi ideologinya. Nah, jadi Islam menjadikan penerapan syariat Islam sebagai metode politik dalam negeri. Ya, jadi di dalam negeri itu politiknya adalah menerapkan syariat Islam. Nah, sedangkan politik luar negerinya itu adalah dakwah dan jihad. Nah, dari melalui politik luar negeri inilah kaum muslimin itu sangat bersemangat tadi melakukan penaklukan tadi. Penaklukan yang dilancarkan oleh kaum muslimin semata-mata tujuannya hanya satu, yaitu dakwah. Apabila dakwah ini dihalang-halangi oleh sebuah kekuatan, sebuah pasukan, maka kaum muslimin akan menghancurkan kekuatan itu melalui apa? Jihad. Apabila kaum muslimin sudah menyerukan jihad, maka tadi yang disampaikan oleh Zaid bin Harisah pilihannya hanya dua, menang atau mati syahid. Gitu. Nah, walhasil Islam itu mampu menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru dunia. Dan pada titik ini Islam merevolusi pemikiran manusia gitu. Dari tadinya bodoh, terbelakang sampai seperti di masa jahiliyah menjadi manusia yang mulia sehingga mampu membangun peradaban yang luar biasa hebatnya. Ya. Nah, kegemilangan peradaban Islam itu dimulai memang sejak zamannya Rasulullah, yaitu pendirian Daulah Islam yang pertama. Setelah itu diteruskan juga tuh sama penerus dari Rasulullah, yaitu Khulafaur Rasyidin, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, pada zaman Umar bin Khattab itu di darat Islam itu mampu melebarkan pengaruhnya ke kota-kota penting yang sebelumnya dikuasai oleh Romawi maupun Persia. Tadi ya penaklukan itu yang sampai Syam itu di zamannya Umar. Lalu di laut Khilafah Utsman bin Affan itu mendorong dibentuknya angkatan laut pertama umat Islam. Nah, ini atas saran Muawiyah bin Abu Sufyan sebetulnya. Jadi pada saat zamannya Umar itu kan setelah 4 tahun kepemimpinan Umar berhasil mengambil alih Syam tadi, Syria tadi. Nah, mohon diingat, jadi Syria itu sebetulnya adalah daratan, sebagiannya daratan, sebagiannya juga ada lautan, karena itu adalah wilayah pesisir Syria itu.
Jadi wilayah pesisir dari Laut Mediterania. Sedangkan kekuasaan yang di utaranya adalah masih kekuasaan Romawi. Perbatasannya adalah dengan Konstantinopel atau Turki yang sekarang. Nah, kalau misalkan dari Romawi Timur masih menginginkan kependudukan di Syria, itu mereka akan mengirimkan armada laut dari Turki, dari Istanbul itu menyeberang melewati Siprus langsung ke pantai-pantai di Syria, pantai-pantai Mediterania. Nah, itu disadari oleh Muawiyah bahwa kita kuat di darat, tapi dalam menghadapi pertempuran laut kita sangat lemah melawan pasukan Bizantium pada saat itu. Lalu Muawiyah itu menyarankan kepada Khalifah Umar, ya, untuk membentuk armada laut. Tapi apa yang terjadi? Dibalas dengan oleh Umar itu, Umar menolak. Pada saat itu Umar bin Khattab menolak. Bahkan dalam buku biografi karya Ali Muhammad As-Salabi itu disebutkan jawaban Umar itu kayak gini ya. Demi zat yang mengutus Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran, tidak akan pernah kuizinkan seorang muslim berperang di lautan. Demi Allah, seorang muslim lebih kuinginkan keselamatannya daripada semua yang dimiliki Bizantium. Jadi berhentilah dengan saranmu itu. Menolaknya dengan tegas banget ya Umar bin Khattab ya. Nah, karena apa? Ini masih persepsi seorang yang hidup di tengah dikelilingi oleh padang pasir. Ya. Jadi sangat jarang sekali orang yang hidup di Jazirah Arab itu memikirkan tentang pertarungan di lautan, apalagi pertarungan ngelewatinnya aja malas gitu. Nah, tapi Islam itu mampu merubah persepsi ini. Nah, ketika Umar wafat lalu digantikan dengan Utsman, nah maka saran-saran Muawiyah itu ditanggapi oleh Utsman itu dengan cara yang berbeda. Memang tidak langsung mengizinkan atau membentuk armada laut, tapi Utsman itu mempersilahkan Muawiyah kalau misalkan mau sukarela menyerang lewat laut, membentuk pasukan di laut, itu silahkan saja. Nah, oleh kebijakan Utsman inilah maka terbentuklah pertama kali angkatan laut kaum muslimin, yang sehingga dalam keberhasilan dakwah setelah terbentuknya armada laut itu sangat luar biasa, menjangkau pulau-pulau yang tadinya sangat sulit untuk dijangkau. Hasilnya salah satunya adalah bisa dilihat dari makam pamannya Nabi, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang tahu di mana? Coba ada yang tahu nggak makam Sa'ad bin Abi Waqqas di mana? Kira-kira deh di daerah mana coba? Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini paman Nabi nih ya. Zaman Nabi berarti hidupnya. Sa'ad bin Abi Waqqas makamnya adalah di Tiongkok, Cina. Ya, tepatnya itu di daerah yang bernama Hami di bagian barat provinsi Xinjiang. Nah, kalau teman-teman mau browsing di Google itu nama tempatnya itu disebut dengan Geis Mazars. Nah, itu ada di Tiongkok. Kenapa makam paman Nabi ada di Tiongkok? Ya karena ada ekspedisi yang mewajibkan kaum muslimin itu untuk berdakwah kepada siapapun. Seluruh jengkal tanah yang ada di muka bumi ini itu harus didakwahi, yang ada manusianya yang harus didakwahi. Nah, ketika dakwah dihalangi maka jihad pilihannya itu. Lalu di Indonesia Islam juga berhasil masuk ke negeri ini dengan sangat cepat. Ada dokumentasi bahwa Raja Sriwijaya yang hidup di masa Khilafah Umayyah itu telah berkorespondensi dengan Khilafah Umar bin Abdul Aziz. Itu sekitar tahun 717 sampai 720 tahun. 720.
dan meminta untuk dikirimkan utusan yang mampu mengajari Islam kepadanya. Nah, artinya ini kan 100 tahun lah ibaratnya, 100 tahun setelah masa Khulafaur Rasyidin ya. Ini masih udah sampai Indonesia dakwahnya gitu loh. Akibat atau keberhasilan dakwah atas terbentuknya armada laut pertama tadi. Nah, sekali lagi saudara-saudara, bahwa berbagai pencapaian yang tadi saya sampaikan itu memang bukan kebetulan. Melalui dakwah dan jihad yang menjadi metode politik luar negeri khilafah yang merupakan institusi bernegara kaum muslimin, Islam mampu menjadi satu-satunya agama yang tak hanya besar di wilayah asalnya, tapi juga besar di wilayah luar asalnya. Jadi tidak hanya besar di Jazirah Arab ya, tapi Islam juga besar di luar wilayahnya. Contohnya di mana? Di Indonesia. Kita sekarang menikmati Islam itu begitu besar di Indonesia, bahkan menjadi mayoritas negara dengan mayoritas Islam terbesar, yaitu Indonesia. Nah, itu berkat apa? Ya berkat bukan karena berdagang ya, mohon maaf ya. Jadi kita itu memang selama ini telah dikaburkan gitu sejarah keislaman kita, sejarah bagaimana Islam masuk ke Indonesia itu, bahwa kita telah mafhum gitu melalui sekolah itu bahwa Islam masuk lewat jalur perdagangan, betul. Jadi perdagangan itu nomor keberapa gitu bagi kaum muslimin seharusnya. Jadi kaum muslimin pada saat itu masuk ke Indonesia itu tujuannya apa? Dakwah, nggak ada lain. Ya, cuman memang berbeda dengan negeri-negeri yang lain, bahwa Islam itu masuk dengan lewat futuhat atau penaklukan. Tapi kalau masuk ke Nusantara itu sebetulnya banyak sekali bahwa masuk itu lewat dengan sukarela, bahwa rajanya itu justru mengundang kaum muslimin datang ke sini, ajarin rakyat kami Islam gitu. Seperti tadi contohnya Raja Sriwijaya itu. Nah, jadi Islam yang diemban sebagai ideologi negara itulah menjadi satu-satunya alasan mengapa pengaruh Islam bisa berlangsung sedemikian cepat dan dahsyat tadi gitu. Faktanya kalau misalkan kita lihat peristiwa-peristiwa revolusi yang lainnya, ideologi pula lah yang memang dibutuhkan sebagai prasyarat bagi revolusi besar atau perubahan besar. Contohnya apa? Revolusi Perancis ya, revolusi Bolshevik, revolusi industri. Nah, itu adalah revolusi yang memang dilandasi oleh sebuah ideologi, konsep dalam kehidupan, kumpulan konsep dalam kehidupan. Sebab ideologi itulah yang mengubah pemikiran manusia tentang hidup, alam semesta, dan manusia itu sendiri ya. Sehingga bisa muncullah sebuah peradaban yang lebih baik. Nah, bagaimana jika sebuah negara itu justru gagal menjadi negara besar? Maka kemungkinannya adalah cuma dua nih. Yang pertama, ideologinya itu atau dia memiliki ideologi yang tidak jelas. Yang kedua, ini memang hidup di bawah pengaruh ideologi bangsa lain yang lebih besar gitu ya. Ya, kalau misalkan kita contohkan Indonesia nih, ini mayoritas muslim loh gitu, terbesar gitu di dunia. Bagaimana tapi kita kemajuannya? Berpengaruh nggak pada peta perpolitikan atau geopolitik dunia? Ya, yang memainkan geopolitik di dunia ya mungkin saat ini hanya 3 negara besar, Amerika, Rusia, dan Cina. Indonesia jadi apa? Ya jadi penonton gitu kan. Bahkan kalau misalkan negara ini menjadi blok-blokan lagi kayak perang dunia, itu nggak tahu tuh di blok mana Indonesia tuh. Oke. Jadi ini ya Tat ya, membahas masalah ideologi ini tentunya sangat menarik juga ya. Jadi bagaimana Islam itu memimpin peradaban dunia sampai 13,5 abad lebih ya. Betul. Bahkan sepertiga dunia itu dikuasain oleh Islam.
Dan di sini sejarah juga mencatatkan bahwa salah satu pamannya Nabi ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ya. yang dia sampai ada peninggalan makamnya beliau di daerah Xinjiang Cina, itu kan membuktikan bahwasanya Islam itu memang harus diemban dan harus disebarluaskan dengan dakwah dan jihad, sehingga bukti-bukti apa namanya Islam itu sampai ke wilayah luar Arab, bahkan sampai sekarang di Indonesia, sampai kita sekarang merasakan sendiri bagaimana kita itu benar-benar merasakan bahwa Islam itu benar-benar adalah warisan Rasulullah yang emang harus kita pegang erat-erat, dan itu agama yang paling benar di sisi Allah. Nah, tentunya kalau kita melihat di masa sekarang nih, kita bolak-balik di masa sekarang lagi, bolak-balik di masa sekarang lagi. Kalau kita bandingkan dulu, Islam jaya dengan sangat cepat, bahkan menguasai sepertiga dunia dan 13 setengah abad lamanya. Terus kemudian sekarang Islam mayoritas, tapi kok mayoritasnya Islam ini seolah-olah tidak ada apa namanya ruh ideologi atau ideologi dari Islam itu sendiri. Bagaimana orang Islam itu pengen ini loh ideologi kita, ini loh peradaban Islam, ayo dong kita terapkan dalam kehidupan kita. Kan memang Islam itu adalah nizam, peraturan yang memang itu harus kita terapkan di kehidupan. Nah, inilah salah satu bahwasanya kejanggalan kenapa banyaknya umat Islam, kenapa banyaknya orang yang mengaku beragama Islam tapi justru mereka itu kayak seolah-olah menghilangkan bahwa Islam itu bukan ideologi, Islam itu cuma sebatas agama. Dan sekarang lebih cenderung bahwa ideologi kita itu ya kita ya gini aja lah gitu, apa yang diterapin penguasa ya kita ikutin aja lah, mau itu ideologi apa. Padahal sebenarnya dalam tanda kutip bisa jadi orang itu belum tahu ideologi itu apa, atau mungkin dalam tanda kutip emang dia nggak mau nerapin bahwa Islam itu adalah sebuah ideologi yang emang harus diemban dan disebarluaskan, bahkan diterapkan di lini kehidupan. Jadi bagaimana nih Tad, banyaknya umat Islam yang sekarang ini kok justru malah seolah-olah ini apa namanya mengesampingkan bahwa Islam itu adalah sebuah ideologi, dan dia lebih cenderung legowo nerimo apa yang memang sekarang menjadi kenyataan kaum muslim, bahwa kaum muslimin sekarang itu ya seperti ini kayak gitu. Oke. Baik. Jadi betul tuh tadi paparannya, bahwa umat ini memang tidak hanya ditakdirkan menjadi umat yang besar ya, namun juga umat terbaik di tengah-tengah manusia. Atau dalam surat Ali Imran ayat 110 itu dikatakan bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijal linnas ya, jadi umat terbaik di antara manusia. Namun itu tidak lengkap tanpa 3 syarat yang mengikutinya, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ya. Amar ma'ruf nahi munkar ini harus diakui memang hanya mampu terwujud ya, hanya bisa terwujud secara efektif dan efisien itu apabila Islam itu, syariat Islam menjadi landasan dari setiap sendi kehidupan manusia atau umat, baik kehidupan individu, masyarakat hingga bernegara. Nah, dengan menjadikan Islam sebagai dasar-dasar kehidupan dalam bernegara inilah, maka saya kira kuntum khairu ummat itu akan bisa terwujud ya, bagaimana sudah dicontohkan oleh para sahabat Nabi tadi di Khulafaur Rasyidin. Itu begitu banyak keberhasilan yang telah dicapai ya, bahkan dalam waktu singkat gitu 30 tahun itu langsung lawan Romawi, Persia gitu kan. Terus belum lagi di zaman kekhilafahan Umayyah, Abbasiyah, Utsmani, itu banyak sekali kegemilangan kaum muslimin, bahkan dari sisi baik itu di sisi pendidikan ya, terus teknologi atau militer, itu banyak sekali kegemilangan mungkin yang saya tidak bisa sampaikan di sini. Nah, itu terjadi ketika Islam itu menjadi dasar ideologi dalam bernegara gitu. Jadi memang Islam ini harus diemban oleh sebuah negara
Nah, makanya kalau misalkan pertanyaannya bagaimana kita harus membuat umat Islam itu menjadi mengembalikan marwah umat Islam itu menjadi khairul ummah, maka jawabannya satu, jadikan dulu Islam sebagai dasar hidup kalian, baik itu individu, masyarakat maupun bernegara. Nah itu mungkin jawaban dari saya juga sekaligus menutup dari rangkaian materi yang bisa saya sampaikan siang hari ini, ya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Ustadz Saiful Bahri yang telah menyampaikan materi di pagi hari ini di kajian Miftahul Muttaqin, rutinitas kita bulanan. Luar biasa sekali pembahasannya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya atau ada unek-unek atau mungkin apa ya yang dibahas ya, ideologi kok apa ya, kok saya baru dengar ada istilah ideologi, atau mungkin kok bahasnya perang-perang sih, kok Islam perang-perang sih, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman yang ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan untuk 3 penanya, dan tentunya bonus dari panitia Miftahul Muttaqin ada buku yang judulnya Kesatriaan dalam Islam. Nah ini sangat keren sekali teman-teman. Siapa sih yang nggak pengen jadi satria, kan? Bukan satria baja hitam ya, tapi satria yang ingin menjadi pejuang Islam, dan tentunya ngajinya ditambah lagi, ilmunya ditambah lagi, dan tentunya hadir dalam setiap majelis-majelis mana aja. Nah teman-teman, silahkan yang mau bertanya, 2 penanya pertama dulu, silahkan acungkan jari. Oke, sebutkan nama dan asal. Ustadz, mungkin ada itu mic. Oh, micnya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai jihad, dan kita tahu jihad sendiri termasuk mati syahid. Yang jadi pertanyaan saya, di era sekarang atau di zaman sekarang, amalan-amalan apa sih Ustaz yang sebanding dengan jihad? Amalan apa saja? Amalan-amalan apa saja yang sebanding dengan jihad? Baik, untuk lanjut pertanyaan kedua, mungkin penanya kedua, boleh ditambah 1 lagi Ustaz. Jadi biar langsung run kita untuk pertama dan kedua. Ayo, sayang ini bukunya ada 3, masa 1 doang, ya kan, sayang banget, ini ilmu loh. Mas, siapa sih yang nggak pengen jadi satria, ya kan sayang banget ini bukunya. Gratis. Ayo bertanya, 1 penanya lagi. Oke, untuk sambil nunggu Ustadz, bisa dijelaskan amalan-amalan apa aja yang sebanding dengan jihad, atau mungkin lebih tepatnya jihad yang sekarang itu harusnya jihad yang seperti apa sih? Kadang bingung, apa kita harus bawa pedang, atau kita itu harus bawa tombak, atau mungkin kita bawa senapan, apa ngebom, kan? Wah ini kan ngeri banget gitu loh dengan makna jihad yang kita sebenarnya harus benar-benar mengerti. Dan bagaimana kalaupun nggak seperti itu, amalan-amalan apa aja sih yang sebanding dengan nilai-nilai jihad itu sendiri yang harusnya kita bisa lakukan atau kita amalkan di era sekarang. Makasih Ustaz. Oke, baik. Tadi Mas siapa namanya? Wildan. Iya. Mas Wildan. Baik, terima kasih Mas Wildan ya pertanyaannya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya tentang amalan apa sih yang sama amalannya dengan jihad. Nah, maka kalau misalkan di sini jihad itu harus kita kembalikan maknanya kepada makna syar'i, yaitu al-qital ya. Jadi peperangan di jalan Allah gitu. Nah, sebetulnya kalau untuk pertanyaan itu
banyak sekali ya penjelasan-penjelasan tentang bagaimana amalan-amalan ini. Ini sama saja jihad. Contohnya misalkan dalam perjalanan kita ternyata kena begal nih. Nah, kita mempertahankan diri lalu kita mati, nah itu sebetulnya jihad. Ya kan? Tapi kalau di Indonesia beda ya, di penjara ya. Nah, tapi saya nggak akan ngejelasin itu. Tapi saya pengen ngejelasin melalui analogi seperti ini. Jadi ada ceritanya murid Imam Syafi'i, ya, murid Imam Syafi'i, beliau bertanya, dia membanding-bandingkan, ya, wahai guruku, kalau misalkan saya bandingkan amalan Muawiyah bin Abu Sufyan, tadi disebutkan ya di materi, Muawiyah bin Abu Sufyan dengan amalan Umar bin Abdul Aziz, mana yang lebih baik, gitu ya. Nah, ini saya ngejelasin ini untuk memotivasi nantinya tujuannya ya. Jadi tolong ini baik-baik. Jadi Muawiyah bin Abu Sufyan itu merupakan salah seorang sahabat, ya, salah seorang sahabat yang beliau itu pernah berperang bersama-sama Rasulullah, ya. Tapi di sisi lain beliau pun itu mempunyai catatan yang negatif memang, karena terkait konflik yang mana ini melibatkan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan putranya, ya, Hasan. Nah, pada perubahan kepemimpinan dari sepeninggalannya Utsman itu memang terjadi konflik dan ini melibatkan Muawiyah. Singkat cerita, Muawiyah itu dituduhlah sebagai dalang dari pemberontakan, dalang pemberontakan. Artinya ia dicap sebagai perusuh lah gitu. Nah, dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah di mana ia itu bukan termasuk golongan para sahabat, artinya dia hidup itu setelah masa Rasulullah gitu. Nah, tapi kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz itu sangat gemilang, ya, ditandai dengan bahwa selama beliau memimpin, ya, dana zakat yang tadinya harus dibagi menjadi berapa asnaf itu, setelah dicari orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, itu kaum muslimin tidak bisa menemukannya. Artinya kesejahteraan masyarakat pada saat itu sudah tercukupi, ya, akibat kepemimpinan dari Umar bin Abdul Aziz. Lantas dana zakat yang telah terkumpul itu digunakan oleh kaum muslimin dengan cara apa? Membeli budak-budak yang dikuasai oleh kaum kafir. Jadi di luar negeri dibeliin tuh budak-budak tuh. Nah, itu dibandingkan tuh, kedua orang itu dibandingkan oleh muridnya Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i itu menjawab kayak gini. Jadi kalau engkau bandingkan debu yang menempel di kudanya Muawiyah bin Abu Sufyan dibandingkan dengan seluruh amal perbuatan yang telah dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, maka tentulah lebih berat debu yang menempel di kuda. Ngerti ya maksudnya? Jadi kenapa kok Muawiyah itu begitu besar amalannya dinilai oleh Imam Syafi'i bahwa Muawiyah ini dia berperang di zaman Rasulullah, di mana dan juga berjuang bersama Rasulullah sebelum Islam itu tegak menjadi sebuah negara. Gitu. Maka orang-orang yang seperti ini disebutlah as-sabiqunal awalun, orang-orang yang memang yang pertama kali memperjuangkan Islam. Jadi orang yang pertama kali memperjuangkan Islam amalannya jauh lebih besar dibandingkan orang-orang yang berjuang setelah Islam itu tegak. Nah, ini sebetulnya ada korelasi dengan kondisi kita saat ini, ya, di mana Islam itu tidak tegak menjadi sebuah peraturan yang mengikat seluruh kaum muslimin, ya. Jadi kalau misalkan tadi antum nanya
amalan apa sebetulnya yang sama dengan jihad, itu ada yang jauh lebih besar lagi, yaitu apa? Memperjuangkan apa yang belum hadir itu dihadirkan, yaitu apa? Memperjuangkan syariat Islam itu bisa tegak di muka bumi ini. Caranya gimana? Ya dakwah ajak kaum muslimin itu bisa menerima, minimal bisa menerima bahwa kalau syariat Islam ternyata bisa ditegakkan, mereka menerima itu ya. Jadi jawaban saya mungkin itu ya. Baik, itu ya Ustadz, untuk jawabannya. Lanjut, untuk penanya kedua, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau nggak ada, langsung ini aja, apa namanya, sedikit kesimpulan daripada materi yang hari ini dibahas Ustadz, mengenai Islam merevolusi peradaban Ya. manusia. Jadi intinya seperti apa Ustadz? Baik, jadi pada intinya ya, yang namanya bangsa yang besar itu akan lahir dengan mengemban sebuah ideologi ya. Jadi pengemban ideologi itu akan menjadi bangsa yang besar, pasti itu. Kalau ideologi apapun ya kan, kalau misalkan kita bisa lihat misalkan ideologi barat ya yang tidak berdasarkan kepada akidah Islamiyah, contohlah ideologi kapitalis sekulerisme ya, ideologi sekulerisme yang diemban oleh Amerika, maka yang gede siapa? Amerika. Ya kan? Nah, terus ideologi sosialisme yang gede dulu siapa? Soviet berarti ya. Nah, makanya negara-negara yang mengemban sebuah ideologi itu sudah selayaknya akan menjadi negara yang besar di antara negara-negara yang lain. Tapi yang harus kita pahami bahwa dengan ideologi Islam inilah ya satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh agar umat Islam itu kembali kepada tadi habitatnya, yaitu sebagai kuntum khairu ummah. Ukhrijat linnas. Betul. Jadi kalau misalkan kita disebut dalam Al-Quran sebagai umat terbaik, tapi faktanya ternyata sekarang terpuruk, maka bukan Islamnya atau kabar itunya yang salah, tapi kita umat Islam inilah yang tidak menerapkan Islam menjadi sebuah pedoman untuk kehidupan gitu, baik itu dari secara individu ya, masyarakat ataupun dalam bernegara. Nah, sebetulnya ini sudah dikabarkan, dicontohkan oleh para sahabat gitu ya, terus para khalifah yang banyak itu sudah dicontohkan bahwa kita bisa menang, bisa berjaya itu ketika Islam itu mendarah daging di diri kita ya. Islam menjadi satu-satunya dasar pemikiran umat manusia ini, umat Islam ini. Maka dengan syariat Islam itulah kita bisa menang dan peradaban Islam itu bisa kembali hadir di tengah-tengah kita ya. Jadi yang terpenting yang kita bisa lakukan saat ini adalah berjuang. Kita berjuang ke arah situ tuh. Kita dakwahi teman-teman kita yang memang belum mengerti ya, supaya satu pemahaman dengan kita bahwa satu-satunya jalan untuk meraih kemenangan hanya adalah Islam. Itu tuh. Baik Ustaz, terima kasih atas kesimpulannya, juga pembahasan materi yang sangat luar biasa sekali, juga untuk sahabat majelis atas kehadirannya meramaikan acara kita di pagi hari ini, Runitas Bulanan juga. Mudah-mudahan apa yang menjadi aktivitas kita hari ini kemudian kita bisa mencerna dengan baik dan mengamalkan. Yang namanya laki-laki itu kan pengemban dakwah. Kalau kita udah dapat ilmunya terus kita nggak ngamalin, nah itu tanggung jawab kita seperti apa nanti di hadapan Allah, kan seperti itu. Baik sahabat majelis, mungkin masih ada waktu ya Setia. Ada yang ditanyakan lagi, mungkin satu kali penanya mungkin. Oke.
Oh, 2. Nah, pas nih, 2. Baik, silahkan. Nggak jadi. Oh, 1 aja. Baik, nggak apa-apa. Sebutkan nama dan asal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawahnya. Perkenalkan, nama saya Irfan Kurniawan. Saya asal dari Kemanggisan. Saya mau bertanya, revolusi seperti apa yang bisa mengembalikan peradaban Islam? Apakah dengan kekuatan militer atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Simpel, padat, jelas dan mengena dengan pembahasan ya. Jadi revolusi yang seperti apa? Apa mungkin kayak revolusi Prancis atau mungkin revolusi Bolshevik atau mungkin revolusi yang bagaimana yang sebenarnya bisa mengantarkan umat Islam seperti yang telah Allah jelaskan dalam surat Al-Imran 110. Intinya seperti itu, Ustaz. Oke. Khairu ummah. Langsung jawab ya. Ya. Oke, baik. Jadi revolusi seperti apa yang bisa mengembalikan kejayaan umat Islam? Nah, yang dimaksudkan revolusi dalam bahasan saya kali ini adalah memang revolusi atau perubahan yang secara sekaligus gitu, menyeluruh dan pada saat yang sama gitu, tidak dicicil perubahannya gitu ya. Jadi sebelum melakukan revolusi ini ya pastinya kita harus memiliki pemahaman dulu yang sama ya. Jadi bukan di sini saya tidak menjelaskan bahwa revolusi itu harus melalui cara-cara berperang ya, atau apa namanya, mohon maaf ya, ada bom sana sini, bukan itu Kekuatan gitu. militer. Ya, jadi kita pada saat ini tadi yang sempat disinggung sama moderator bahwa kita saat ini posisi berperangnya itu dalam berperang yang berbeda ya. Dulu peperangan fisik mungkin, kalau sekarang perang pemikiran gitu. Nah, banyak pemikiran-pemikiran yang dari barat itu ternyata diadopsi oleh kita kaum muslimin ya. Salah satunya yaitu adalah ideologi yang diemban oleh Amerika, ideologi sekularisme ya, memisahkan agama dari kehidupan. Justru kalau Islam itu pengen maju, pengen berjaya, ya Islam itu harus diinstal ke dasar-dasar kehidupan ya. Tadi seperti saya sampaikan bahwa individu, masyarakat, negara itu harus berdasarkan Islam. Nah, dalam hal ini tentunya kita harus ada pada koridor atau metode yang pernah dijalankan oleh Rasulullah SAW ya, bahwa ada 3 tahapan dalam dakwah Islam, yaitu taskif ya. Terus taskif itu apa namanya, pembinaan intensif oleh kepada seluruh kaum muslimin. Lalu tafaul. Nah, di marhalah selanjutnya adalah interaksi dengan umat ya. Interaksi dengan umat inilah adalah terjadi benturan-benturan pemikiran. Nah, disinilah terjadi perang pemikiran tadi. Jadi perang pemikiran yang batil ya menurut Islam itu harus kita luruskan nih. Jadi pemikiran masyarakat yang keliru kita harus arahkan kepada pemikiran yang Islam ya. Lalu di tahapan berikutnya adalah baru setelah Islam itu diterima di tengah-tengah masyarakat, terus kekuasaan bisa kita raih, maka tahapan selanjutnya adalah penerapan syariat Islam gitu. Nah, jadi apa namanya, kita wajib mengikuti apa yang telah Rasul contohkan gitu. Dalam hal ini 3 tahapan tadi ya. Jadi pembinaan, terus interaksi dengan umat, lalu tahapan yang ketiga adalah penerapan syariah secara menyeluruh, revolusioner gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingat bahwa setelah Rasul hijrah ke Madinah, itu benar-benar seluruh aktivitas masyarakat di Madinah itu
seluruhnya diganti menjadi Islam, ya. Bahkan hubungan kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi pada saat itu diikat dengan Piagam Madinah, ya, Piagam Madinah yang mana itu menjadi dasar bagi kaum muslimin di Madinah dan Yahudi pada saat itu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, nggak boleh melanggar piagam itu, gitu. Dan pada akhirnya kalau ada kaum Yahudi yang melanggar piagam Madinah itu, ternyata hasilnya diperangi oleh Rasul, gitu. Nah, itu adalah tahap penerapan hukum. Nah, pada saat tahapan yang kedua, interaksi dengan umat, itu tidak pernah Rasulullah itu menyerang suatu kaum, tidak pernah. Kalaupun misalkan Rasul dan umatnya dianiaya, itu hanya cukup dengan bersabar, ya. Jadi nah, tahapan-tahapan inilah yang harus dilalui ketika kita berbicara tentang revolusi peradaban manusia. Ya, itu mungkin ya penjelasannya. Intinya revolusi itu bukan dengan kekerasan atau mungkin dengan senjata atau dengan kekuatan militer gitu ya, tapi lebih tepatnya lagi seperti apa yang telah Rasulullah contohkan di 3 tahapan itu ya. Ya, Jadi betul. yang paling mendasar adalah merubah pemikiran yang salah menjadi pemikiran yang benar secara Islami, seperti itu ya. Betul. Untuk kemudian setelah kita sama-sama membenahi pemikiran, untuk kemudian kita sebarkan atau kita berinteraksi dengan umat kita bareng-bareng untuk kemudian bisa menjadikan masyarakat itu masyarakat yang besar sesuai dengan pemikiran Islam, dan Betul. kemudian penerapan syariat pun bisa terrealisasi. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Ya, betul. Jadi kalau saya sampaikan tadi di materi-materi di awal tadi, bahwa peradaban itu adalah sekumpulan konsep, merupakan sekumpulan konsep atau mafahim tentang kehidupan. Nah, inilah yang harus diperbaiki dulu. Kalau untuk merevolusi itu, ya berarti konsep pemikirannya harus Islam dulu. Nah, dari situ baru menyebar ke yang lain, ya. Mungkin itu Ustaz untuk penanya kedua. Baik, penanya terakhir mungkin masih ada waktu lagi. Oke, baik, sebutkan nama dan asal. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Bukhari Insyaallah. dari Kemanggisan. Ustaz, jadi saya mau bertanya. Jadi saya sebagai seorang pemuda, apa sih yang harus kami lakukan agar bisa mengembalikan peradaban Islam? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran pemuda, ya baik. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Nah, itu lebih tepatnya ke situ, Ustaz. Apa yang harus dilakuin nih? Apa kita itu main game doang, atau mungkin kita itu ya pokoknya ikut arus lah sono sini, atau gimana ya, ntar waktunya kita ngaji ya ngaji, waktunya kita main-main dan lain sebagainya. Mungkin seperti apa nih yang harusnya dilakukan oleh para pemuda nih? Oke. Jadi gini, di awal Rasul itu ditunjuk atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi atau rasul itu, beliau itu segera mengajak orang-orang yang beliau kenal dari kalangan keluarga atau teman-teman beliau itu mengajak kepada Islam. Dan pada saat itu orang-orang yang berhasil Rasul ajak menjadi beriman kepada Allah itu adalah sekumpulan pemuda, ya. Jadi umurnya sangat muda-muda itu, bahkan di bawah umur 30 tahun. Bahkan ada yang belasan tahun, ada yang 9 tahun gitu. Nah, di saat itu para pemuda ini itu sangat bersemangat terhadap Islam. Apapun yang diperintahkan oleh Rasul itu
berlomba-lomba mereka mengerjakannya dengan cara yang mereka yang terbaik gitu. Nah, bagaimana mereka berjuang bersama-sama Rasulullah, mengemban dakwah ke setiap orang gitu kan. Terus kalaupun misalkan mereka diancam, disakiti atau mungkin diburu, itu mereka hadapi dengan berani. Nah, apapun yang beliau Rasulullah alami ya, sampai tiba akhirnya di Madinah beliau mendirikan sebuah daulah, itu dialami juga oleh sahabat-sahabat Nabi yang masih muda-muda tadi. Jadi sebetulnya menurut saya tidak ada perbedaan ya, mau itu usia tua atau muda, semuanya itu wajib memperjuangkan tadi Islam itu tegak sesuai dengan thariqah yang ditempuh oleh Rasulullah SAW gitu. Ya, jadi yang terpenting itu kita dasar pemikirannya Islam, kita memiliki keinginan untuk menerapkan syariat Islam, lalu keinginan tersebut direalisasikan melalui thariqah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, kalaupun sekarang kita kaitkan dengan realita yang saat ini ada gitu ya, peran pemuda di kita itu sangatlah signifikan ya, luar biasa berpengaruh ya. Contohnya kalau misalkan kita berbicara Indonesia ya. Nah, Indonesia ini sebetulnya populasi terbesar saat ini siapa? Pemuda gitu. Gen Z atau milenial gitu ya. Contohnya apa? Buktinya apa gitu. Pada saat pemilu kemarin, milenial itu sangat diprospek banget sama setiap calon presiden. Sampai nanti pemilu 2024 juga milenial masih menjadi populasi yang terbesar di Indonesia. Nah, dengan populasi yang begitu besar ini, kalau misalkan para pemuda ini memiliki motivasi atau visi secara dengan keislamannya, maka perubahan masyarakat ke arah Islam itu akan menjadi lebih cepat gitu. Artinya pemuda saat ini justru diharapkan menjadi agen perubahan gitu, sebagaimana para sahabat pada saat itu yang membersamai Rasulullah SAW gitu ya. Gitu gimana? Baik, jawabannya? Sahabat majelis, mungkin itu ya jawabannya Ustadz, untuk penanya ketiga ya. Nah, berhubung sesi penanyaannya udah kuotanya udah habis ya, cuma 3 doang. Mohon maaf nih, karena souvenirnya juga cuma ada 3. Jadi nanti kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin di luar majelis ini atau mungkin setelah ini, atau mungkin kalau sungkan ketemu ya nanti kita main ke rumah, nah silaturahmi, atau mungkin bisa lewat Japri kan, ada nomor WhatsAppnya, nanti bisa ditanyakan di situ ya, untuk ke panitia. Mau dicatat kalau ada yang bertanya nanti bisa dijawab lewat WhatsApp mungkin. Baik, majelis, sahabat majelis, mungkin acara hari ini cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang telah kita dapatkan menjadi wasilah kita untuk kemudian mencapai pada perubahan, terutama para pemuda yang emang semangatnya lagi menggebu-gebu. Jangan lupa menuntut ilmunya semakin ditambah, karena semangat doang nggak ada ilmu ya percuma gitu kan. Modal semangat nggak ada ilmu, terus ditambah nggak ada apa, ya udah gitu, awut-awutan gitu kan. Jadi jangan lupa untuk selalu menghadiri di majelis kami ya. Setiap bulan sekali kita adakan acara ini demi kebaikan kita, untuk kemudian kita bisa mendapatkan kebaikan itu untuk diri kita sendiri, keluarga kita, dan untuk orang-orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Baik,
sahabat majelis, untuk acara selanjutnya doa yang akan dibacakan oleh Ustadz Slamet. Kami persilahkan. Ya, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara pada kesempatan hari ini, marilah kita tengadakan tangan kita, hadirkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa adalah salah satu senjatanya kaum muslim ya. Jadi mohon dihadirkan hati dan kita tundukkan kepala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syaqatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal hina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afa 'inda al sab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك دولة خلافة راشدة على منهاج النبوة تعز الإسلام وأهله وتذل الكفر وأهله إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأدخلنا يا الله وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ditutupnya doa untuk acara hari ini, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusan, juga yang paling penting adalah istiqomah kita dalam jamaah. Baik, sahabat majelis, tadi yang bertanya tadi mohon salah satu ke depan buat simbolis kita. Ada kenang-kenangan nih, souvenir merchandise dari panitia. Mungkin salah satu aja buat simbolis. Mungkin Mas yang di depan, gak apa-apa. Panitia tolong di foto ya. Oh iya, saya aja yang foto ya. Buat ini ya, yang untuk tanya yang penanya yang pertama dan kedua tadi ya.
Baik, sahabat majelis, kami infokan bahwasanya kajian kita tiap bulan ini live streaming di Facebook fanpage Miftahul Muttaqin, juga ada di kanal YouTube kami @Miftahul Muttaqin. Silahkan nanti di subscribe juga, kemudian di like and share sebanyak-banyaknya sebagai bagian dari amal ibadah kita, karena satu klik jari kita saja untuk kebaikan itu adalah bisa menyelamatkan kita daripada siksanya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah seperti itu ya teman-teman. Baik, marilah untuk kajian kita hari ini kita tutup dengan baca hamdalah, dilanjutkan doa kafaratul majelis. Maka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Apabila salah kata juga kurang ucap dari kami sebagai panitia, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibagikan nanti ditulis ya untuk yang hadir. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Majelis Taklim Miftahul Muttaqin hari ini kembali menggelar kajian umum daurah yang insya Allah ini adalah bulanan kita. Jadi Allah mencintai orang-orang yang berada di dalam mampir ke taman surga. Nah, ini adalah taman surga ini adalah kajian-kajian Majelis Taklim. Nah, barang siapa yang merindukan taman surga sebaiknya ngumpul. Dan Majelis Miftahul Muttaqin ini kita ada kajian rutin, kajian intensif, atau nah, teman-teman, alhamdulillah ya, dari banyak ini jawab sebagian yang kajiannya itu sudah secara intensif sudah berjalan. Ada yang beberapa kali hadir ngikutin kajian